Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di dalam perkumpulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan salah satu nikmat besar, nikmat agung yang Allah anugerahkan kepada kita segenap, bahwa kita mendapatkan kemuliaan yang tidak didapatkan oleh umat-umat sebelum kita. Kita mendapatkan kedudukan yang tidak didapatkan oleh umat-umat sebelum kita. Kita mendapatkan bahkan kenikmatan yang tidak didapatkan oleh umat-umat sebelum kita. Dan kita semua hari ini bersyukur kepada Allah, karena nikmat tersebut ternyata Allah berikan kepada kita tanpa kita meminta. Allah anugerahkan kepada kita tanpa kita bersusah payah. Allah justru yang memilih kita. Sebelum kita minta dipilih, tetapi justru Allah memilih kita menjadi umat yang memang keluar pada generasi terakhir. Umat yang muncul setelah diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mungkin hari ini kita merenung, bisa saja Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita ke dunia ini pada generasi Nabi Adam. Allah juga bisa melahirkan kita pada generasi Nabi Nuh. Allah juga bisa melahirkan kita pada generasi Nabi Musa. Allah juga bisa melahirkan kita pada generasi Nabi Isa. Tetapi entah mengapa Allah justru memilih kita lahir pada generasi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah. Dan disinilah kita duduk. Tahu tidak mengapa kita kalau duduk di kajian rasanya nggak pernah kenyang. Betul Ibu? Ibu pernah lihat orang obesitas? Pernah lihat? Pernah nggak ngelihat orang obesitas kenyang? Hah? Maunya nyemil terus, maunya ngunyah terus. Ya betul apa enggak? Orang obesitas pengen doyannya emang makan. Makanya dia punya badan jadi bengkak. Badan dia jadi bengkak. Dia suka makan dan herannya kok enggak pernah kenyang. Entah karena suka, entah karena lapar. Kira-kira apa Bu alasannya? Lapar atau suka? Coba. Saya mau jawab nggak enak. Saya merasa belum obesitas amat soalnya. Nah, kalau kita pikir-pikir, orang obesitas itu orang yang karena suka atau karena lapar? Kita sepakat, dia makan sebanyak itu bukan karena lapar, tapi karena dia suka. Begitu juga saat seseorang sudah begitu kecanduan dengan kebaikan, dia tak akan pernah kenyang, tidak akan merasa puas, tidak akan pernah merasa cukup, karena ternyata itu bukan tentang kenyang, tetapi itu tentang suka.
Saat kita sudah gemar duduk di dalam majelis kebaikan, saat kita gemar menuntut ilmu pelajaran, saat kita gemar bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saat kita gemar bersedekah, ini bukan tentang cukupnya atau merasa kenyangnya, tapi ini sudah pada level kita suka, kita gemar. Bahkan ada sebagian yang ediktif, sehari kalau enggak pengajian badannya sakit. Ini siapa yang udah kayak begitu kira-kira? Ibu-ibu udah sampai ke tahap itu belum? Sehari kagak hadir kajian, badannya langsung meriang. Sehari enggak duduk di majelis ilmu, hidupnya kayak ada yang kurang. Betul apa enggak? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang itu ya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Orang yang hatinya selalu rindu, selalu ingin, selalu suka dengan hadir di majelis-majelis kebaikan. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Maka ini merupakan nikmat yang begitu luar biasa. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi-lagi memilih kita di antara miliaran manusia. Ada yang dipilih dari generasi ke generasi, kita terpilih pada generasi terakhir ini. Di antara generasi akhir, ada pula yang Allah pilih, mereka gemar menghadiri majelis. Ada juga yang enggan bahkan untuk singgah ke majelis. Di antara orang-orang yang merasa malu jika rambutnya tersingkap, ada orang-orang yang bahkan begitu percaya diri mengumbar-umbar auratnya. Di saat orang ada yang begitu gemar berinfak, tapi ternyata di sana ada orang yang bukan gemar infak, tapi gemar menghambur-hamburkan uang. Ada di sana orang-orang yang gemar untuk duduk di dalam kebaikan, tapi di sana ada orang yang seperti alergi jika duduk di tempat kebaikan. Manusia semuanya ternyata senantiasa berada dalam pilihan. Dan kadang-kadang subhanallah, saat hati kita memilih, ternyata pilihan ini terkoneksi. Bukan cuma tentang yang kita pilih, tetapi ternyata Allah juga memang mau kita menjadi manusia yang terpilih itu. Allah yang menuntun kita, sehingga di antara perkumpulan lalai dengan perkumpulan yang mengingatkan kita pada akhirat, Allah justru pilih kita bukan duduk di kumpulan yang lalai, tapi Allah pilih kita untuk duduk di kumpulan yang mengingatkan kita pada akhirat. Dan ini merupakan nikmat lainnya yang tentunya juga perlu kita syukuri bersama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat yang datang kepada kita rasanya tidak pernah berkurang, yang ada justru semakin bertambah. Jika ada di antara kita hari ini yang merasa hidup kita lebih mapan kemarin dibanding hari ini, coba telaah ulang. Bisa jadi mapan definisimu kemarin dengan mapan definisimu hari ini berbeda. Perhatikan ya. Mapanmu kemarin dengan mapanmu hari ini bisa jadi definisinya berbeda. Kalau orang kemarin itu masih dalam perkumpulan yang buruk, lalu setelah dia hijrah kumpul di dalam perkumpulan yang baik, dia justru merasa ada yang berkurang dalam dirinya, dalam hartanya, dalam kebaikannya, maka catat baik-baik. Bukan kebaikannya yang berkurang, bukan juga keburukannya yang semakin datang, bukan ujiannya yang semakin berat. Mungkin kamu masih terkungkung oleh definisi pemahaman kemarin, bukan definisi pemahamanmu hari ini. Ya, kitanya udah hijrah, otaknya belum.
belum berubah pikirnya. Badannya sudah dipakai buat sholat, tapi otaknya belum bergerak untuk berpikir. Kenapa? Karena kadang-kadang kita perlu sadar, di balik hijrah seringkali berubah lebih dulu daripada paham ilmu. Ya, orang hari ini kan gitu, mau berubah. Yang berubah, ibadahnya berubah, makin rajin, taatnya makin rajin, kelihatan auratnya makin tertutup, ibadahnya makin sempurna. Tapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Ilmu pemahamannya masih sama. Kalau kamu hidup kemarin dengan lingkunganmu seperti itu, mungkin otakmu cukup dengan pemikiranmu begitu. Tapi pada saat kamu hari ini berubah sholatnya, berubah pakaiannya, berubah lingkungannya, maka ingat, ilmumu juga harus bertambah. Biar kamu enggak gagal paham dalam menyikapi ujian kehidupan. Banyak orang yang gagal paham sama ujian hidup. Makanya mereka justru beranggapan, saya kok habis hijrah malah jadi banyak ujian. Saya kok begitu mau jadi orang baik malah jadi banyak tantangan. Bukan tantangannya, bukan ujiannya yang begitu banyak. Karena hakikatnya mau kita hari ini dalam keadaan hijrah ataupun kita masih berlumur dosa, ujian orang mah tetap ada. Ujian mah tetap ada, mau kecil mau besar. Mau anak muda, mau anak dewasa. Mau ibu-ibu muda, ibu-ibu lansia. Nah, pada punya ujian apa kagak? Punya ujian. Siapa yang bilang ujian cuma datang untuk orang yang sholat? Ujian datang untuk orang yang ibadah? Enggak. Yang ada, ingat ya, kalau kita berubah seiring perubahan, kau iringi juga dengan tambahnya pemahaman. Kau justru bukan melihat ujian itu sebagai ujian, tapi bisa jadi ujian akan terlihat nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang betul sama saya. Allah cinta betul sama saya. Jangan salah. Makanya Allah itu bilang di dalam Al-Quran, benar banget Bu. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ini tempatnya bersenang-senang dan tempatnya menipu. Isinya semua tipu daya. Udahlah setan emang kerjaannya menipu daya manusia, ditambah lagi dunia memang menipu kita semua. Hati-hati sama yang namanya dunia. Kenapa? Karena dunia bisa menjauhkan kita dari sesuatu yang paling berharga. Siapa itu? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat enggak kisahnya tentang seorang sahabat Nabi yang kisahnya dulu begitu menggugah, kesabarannya begitu menggugah. Kebayang enggak Ibu? Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat subuh. Tiba-tiba begitu Nabi lagi sholat, Nabi menghadap kepada jamaahnya, tiba-tiba Nabi dapetin doa belum rampung, ada sahabat yang udah berdiri pulang duluan. Sekali dilihatin sama Nabi, kok ini orang bangun duluan. Dah. Hari kedua, Nabi begitu balik badan, habis salam, nengok lagi, berdiri lagi. Sampai hari ketiga, begitu Nabi berbelok badan, berdiri lagi, maka kemudian
Di waktu selanjutnya Nabi pun menegur dia. Tha'labah, kamu kenapa? Ibaratnya kok habis sholat tuh buru-buru banget gitu. Gini Rasul, emangnya kamu itu sebegitu urgentnya sampai kalau habis sholat gak butuh doa gitu ya? Maaf Rasul, kata dia bilang, saya ini punya istri susah. Kalau mau sholat gak punya baju yang cukup nutup aurat. Jadi saya buru-buru kalau habis sholat langsung pulang karena istri saya mau sholat. Pakai sarung saya. Seapa susahnya tuh? Bisa kebayang gak? Jadi dia kalau sholat begitu salam buru-buru pulang. Gara-gara istrinya mau sholat gak cukup buat nutup auratnya. Saking gak punya kain lagi di rumahnya. Memang sahabat-sahabat Nabi itu kalau susah-susahnya banget-banget. Ya. Kemudian dia bilang, Rasul saya boleh gak minta sesuatu padamu? Kata Rasulullah, mau minta apa? Saya lelah jadi orang susah. Tuh. Apa Bu? Lelah jadi orang, pengen ngerasain jadi orang punya. Tolong doakan aku kepada Allah agar Allah melimpahkan aku harta sehingga dengan harta aku bisa berbagi kepada sesama. Kata Rasulullah, kamu punya apa di rumah? Enggak punya apa-apa Rasul, kecuali cuman apa? Cuman anak kambing kecil itu juga dagingnya ya Allah kurus. Tinggal tulang sama kulit doang. Saking gak ada rumput buat makan tuh kambing. Kata Rasulullah, bawa sini kambingnya. Diusap sama Nabi. Kambing yang tadinya itu kecil tiba-tiba jadi besar. Kurus tiba-tiba jadi gemuk. Kambing yang itu tadi terlihat tidak hamil jadi hamil. Ini berkat mukjizat siapa? Nabi Muhammad SAW. Membesar, tambah gemuk, ya ibaratnya. Terus kemudian siap melahirkan. Biasa kan kalau udah mau ngelahirin, air susu udah mulai keluar ya. Bisa diminum susunya, dipakai untuk ngasih makan anak istrinya. Gembira luar biasa. Doa Nabi langsung dikabulin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak lama dari satu kambing beranak tuh kambing. Tiba-tiba beranak lagi. Makin hari makin banyak. Dan terus makin banyak. Dan terus makin banyak. Ya Allah. Habis kambingnya yang tadi kurus, kering, gak menghasilkan. Tiba-tiba menghasilkan. Tiba-tiba begitu banyak. Tiba-tiba begitu apa? Menyita waktu, kesempatan. Lihat, tadinya susah. Waktu susah, sholatnya sama Nabi. Waktu susah, duduknya bareng sama Nabi. Waktu susah, banyak kesempatan sama Nabi. Mintanya yang lain. Minta apa? Mau punya. Capek hidup susah. Lihat, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan satu. Orang kalau di hati kurang syukur, itu pemicu masalah pertama. Hati kalau udah kurang syukur, memicu masalah pertama datang dalam hidup. Habis didoain makin hari, tadinya sholat 5 waktu nggak ninggal. Gara-gara sibuk ngurusin kambing, jadi berapa lama? Yang 5 waktu sholat berkurang. Tiba-tiba
ketinggalan maghrib, nggak ada. Entar ketinggalan isya, nggak ada. Entar kalau lagi ini subuh, nggak datang. Begitu aja terus bergonta-ganti. Entar zuhur, nggak datang. Sampai bikin Nabi nanya, kemana tuh Sa'labah? Jawaban sahabat, lagi ngurusin kambingnya Rasul. Sekali tiba-tiba ternyata kambingnya makin dikenal di mana-mana. Bayangin, kambing bekas didoain Nabi loh. Makin banyak sampai pekarangan rumah udah gak bisa lagi nampung dia punya kambing. Tetangga komplain semua. Bawa deh, kamu pindah deh, di sini berisik mbak gitu ibarat. Kambing mbak terus ya. Kotoran bisa kebayang deh gitu ya. Protes orang suruh pindah, nyari dia tempat. Tempatnya lebih jauh dari Nabi. Tinggalnya di kaki gunung lembah. Itu kambingnya makin hari makin banyak. Makin hari makin banyak. Sampai dibilang itu kalau kita lihat tuh gunung tuh. Ibu ada yang pernah kemana ya? Saya mau bilang ke New Zealand. Ada yang pernah ke New Zealand? Katanya tuh Bu, denger-denger New Zealand begitu didata jumlah kambing sama jumlah orang banyakan kambing. Serius. New Zealand kambingnya lebih banyak daripada manusianya. Saking banyaknya tuh kambing di New Zealand. Itu kalau saya ceritanya pernah ke sana, Bu. Ke sana itu waktu jalan, itu memang di gunung-gunung rata-rata kambing semua. Kambing itu orang punya tanah mungkin saya katakan 1 hektar, 5 hektar, berapa hektar tuh kambingnya berserakan di situ. Sesuka hati makan rumput apa, terawat deh kambing di sana, gemuk deh pokoknya. Makmur aja hidupnya di sana. Emang kambing ada di gunung-gunung. Ya. Itu terjadi di zamannya Nabi. Kambingnya Sa'labah itu kemana-mana sampai di gunung-gunung. Sampai orang bilang ini semua nih kambingnya Sa'labah. Tapi ada yang kurang loh. Punya banyak tapi jauh dari Nabi. Punya penghasilan tapi jauh dari Nabi. Punya yang dia mau tapi bikin lupa sama Nabi. Itu kira-kira nikmat apa musibah? Kira-kira apa yang di pikiran Sa'labah saat itu? Itu nikmat. Sa'labah gak berpikir itu musibah. Dia tetap merasakan kenikmatan yang dibungkus padahal hakikatnya musibah. Dia gak paham. Nikmat yang sesungguhnya itu saat kita dekat dengan Nabi Muhammad. Di saat para sahabat mereka tidak sanggup berjauhan dari Nabi. Di saat kita dengar kisahnya Bilal bin Rabah. Saat kita dengar kisahnya seorang Thauban yang merindu Nabi. Kita dengar kisahnya Anas bin Malik. Banyak kan kita dengar kisah-kisah orang yang begitu cinta. Zaid ibnu Dathinnah. Banyak. Khabbab ibnul Arad. Waduh, pokoknya kalau disebutin satu-satu sahabat Nabi. Luar biasa cintanya sama Nabi. Gak mau jauh-jauh dari Nabi. Tapi jangan salah. Ada yang mau jauh. Ada yang sanggup. Ada yang rela. Masalahnya pemicu asal mulanya dari kurang syukur dan lupa. Dari apa masalahnya, Bu? Dari kurang syukur. Apa yang terjadi? Dari kehilangan sholat 5 waktu bersama, lama-lama ternyata dia munculnya hanya 1 minggu 1 kali.
waktu Jumatan aja. Karena kan umat Islam semuanya kumpul kalau hari Jumat, betul apa enggak? Enggak mungkin dia enggak muncul. Muncul setiap Jumatan. Ibaratnya nih Bu, Nabi udah capek nanyain setiap hari mana, sampai enggak ditanyain lagi deh. Datang Jumatan, dilihat sama Nabi. Minggu selanjutnya datang lagi, sampai ketemu satu waktu, satu Jumat dia enggak datang. Nabi tanya, aina Tha'labah? Mana tuh yang namanya Tha'labah? Sahabat jawab jujur, sama kambingnya Rasul. Jujur kan? Sama kambingnya Rasul. Nah, ditungguin. Ternyata minggu selanjutnya Jumatnya dia gak hadir juga. Udah 2 Jumat nih. Aina Tha'labah? Jawabannya masih sama. Lagi sama kambingnya Rasul. Orang kalau lagi ditipu sama dunia, lagi ditipu sama keindahannya, lagi ditipu sama kenikmatannya, lupa semuanya. Bahkan Nabi aja bisa dilupain. Walaupun dia tinggal di zaman Nabi sekalipun, tapi kalau udah ketipu sama dunia, udah bahaya. Ini nikmat, ya, ini nikmat di mata dia, tapi bukan di mata Allah. Allah nggak nganggap itu nikmat, makanya kita jadi manusia hati-hati. Kadang-kadang yang kita lihat nikmat, bisa jadi ujian. Yang hari ini kita lihat dengan kacamata ujian, bisa jadi nikmat. Maka jangan cepat-cepat menyimpulkan sesuatu. Ala kulli hal, sampai ke Jumat 3, ternyata dia tidak muncul. Dan disitulah mulai Nabi mengeluarkan statementnya. Jika dia berhasil karena doa Nabi, maka lihatlah sesuatu keburukan pun bisa terjadi hanya melalui doa Nabi. Jumat ketiga ditanya, aina Tha'labah? Mana yang namanya Tha'labah? Jawaban yang sama dengan kambingnya. Maka Rasulullah kemudian langsung berkata, halaka Tha'labah. Celaka Tha'labah, ninggalin Jumatan gara-gara gara-gara kambing. Dah. Tapi yang bikin Nabi sampai betul-betul kecewa, begitu turun perintah zakat, udah jelas-jelas itu yang ngasih perintah Nabinya masih hidup. Ibu bayangin, Nabinya masih ada. Diutus seseorang mendatangi Tha'labah, ada perintah turun dari Allah, zakat setiap 40 ekor ngeluarin 1. Ini kambing banyak Bu, banyaknya minta ampun. Disuruh dari setiap 41. Itu Tha'labah begitu dengar perintah, berapa? 41. Waduh, dilihat kambingnya banyak. Berapa nih ngeluarin? Apa jawabannya? Ntar saya hitung-hitung dulu. Ntar saya pikir-pikir dulu. Waduh, kemarin waktu susah kemana? Waktu lagi gak punya kemana? Sekarang giliran ada, mikir-mikir dulu. Nih, saya ingetin ya, yang masih pada hadir kajian, ceritanya belum dapat pekerjaan. Awas aja nanti kalau dapat pekerjaan lupa hadir kajian. Waktu minta kerjaan ngaji mulu. Minta wasilahnya Nabi terus. Awas aja nanti kalau kerjaan dapat lupa sama ngaji. Lupa sama kajian. Bye-bye. Jangan sampai tuh terjadi. Ini udah pernah kejadian sama Tha'labah loh.
Jangan sampai ada Tha'labah masa kini, bahaya nih. Auzubillah min dzalik, ya Allah. Apa yang terjadi? Nabi hidup, Nabi yang kasih perintah, tapi orang emang dasar kalau udah lupa dan kena silaunya dunia. Begitu utusan pulang, Nabi tanya, mana kambingnya Tha'labah? Katanya masih mau ngitung dulu Rasul. Masih mau mikir dulu. Waduh, ini udah fatal. Maka Nabi kemudian mengucap halaka Tha'labah, halaka Tha'labah, halaka Tha'labah. 3 kali dah udah doanya. Celaka bagi Tha'labah, celaka bagi Tha'labah, celaka bagi Tha'labah. Itu didengar semuanya sama sahabat. Jika dia datang membawa kambingnya, aku tidak akan menerima kambing darinya. Udah jelas. Kalau dia besok nanti datang bawa kambing, saya nggak terima, kata Nabi bilang. Itu berita langsung tersebar sekota Madinah. Rasulullah marah dengan Tha'labah, marah dengan perlakuannya Tha'labah. Nyampe berita ke kupingnya Tha'labah, diseret kambingnya langsung dibawa ke hadapan Nabi. Rasul, ini kambingku ingin ku berikan sebagai zakatku. Tapi Rasulullah bilang, aku sudah tidak menerima zakatmu. Ya. Kalau kamu mau, kamu aja yang bagi. Tapi gak diterima sama Nabi. Ya. Urusan kamu. Ditolak mentah-mentah sama Nabi. Kebayang gak? Nabinya masih hidup. Kalau Nabi bisa sebegitu rahmatnya kepada orang Taif yang nimpukin Nabi batu. Nabi bisa sebegitu rahmatnya sama orang-orang kafir Quraisy yang membuat Nabi giginya patah. Bahkan sekalipun Nabi tidak pernah mendoakan keburukan untuk mereka, Bu. Orang Taif nimpukin Nabi dengan batu, Nabi tetap jagain darahnya jangan sampai netes ke tanah. Di antara doanya masih tetap mengharap dari keturunan orang Taif, ada orang-orang yang kelak akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau sedang menderita, sedang sakitnya, kebayang gak? Beliau sedang betul-betul letihnya, memar di sana sini wajahnya, tubuhnya, kakinya, semua berdarah. Tapi justru saat itu beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, sungguh mereka orang yang tidak tahu. Saat orang-orang pada peperangan Uhud menghantam Nabi dengan bertubi-tubinya, sampai-sampai melesat anak panah mengenai topi perangnya Rasulullah. Tembus ke pipinya sampai membuat patah gigi gerahamnya. Kamu kira itu hal biasa? Yang patah gigi geraham. Sakitnya kayak apa itu? Berdarah pelipisnya. Semua sahabat yang ada mati-matian berjuang menjadi tameng Rasulullah. Beliau jaga betul jangan sampai ada satu darah menetes jatuh ke tanah. Karena Nabi tahu jika sampai darah itu menetes, apa yang akan terjadi pada mereka semua. Nabi masih doakan kebaikan untuk mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Malaikat datang 2 kali. Di dalam peristiwa Taif malaikat datang. Dalam peristiwa Uhud malaikat datang. Nawarin apa? Nawarin ngehancurin musuh-musuhnya. Tapi Nabi bilang tidak. Karena Nabi masih mengharapkan keislaman para musuh-musuhnya. Subhanallah. Nabi begitu menunjukkan rasa pedulinya bahkan kepada orang kafir. Tapi lihat kalau Nabi sudah marah tentang hukum Allah yang disepelekan oleh umat muslim.
Jangan main-main. Idza du'i'a haqqullah lam yagum ahadun li ghadabih. Siapa yang suka baca maulid ini? Ini adanya di maulid apa? Maulid Diba. Beliau punya sifat, kalau ada orang yang buat salah sama dirinya, beliau maafin. Beliau maafin. Salahnya sama siapa? Sama dirinya. Tapi kalau salahnya orang tentang hukum Allah, apa? Lam yagum ahadun li ghadabih. Enggak ada orang yang bisa berhentiin marahnya Nabi. Udah, kalau Nabi udah marah, siapa aja enggak bisa ngebujuk. Pengen kayak gitu, Sayyidina Abu Bakar bilang, Rasul tenang. Itu Tha'labah lagi khilaf, enggak bisa. Sayyidina Umar kayak datang bilang, Rasul tenang, itu Tha'labah lagi khilaf, enggak bisa. Kenapa? Udah menyangkut urusan Allah. Makanya kita harus paham. Kalau udah nyangkut urusan Allah, jangan pernah disepelein. Nabi Muhammad gak bakal tolerin. Tapi kalau untuk urusan dirinya, Nabi Muhammad masih maafin apapun keselewengan kita. Jika itu menyangkut sunnah, Nabi maafin. Kita nih ibaratnya Bu masuk kamar mandi masih lupa pakai kaki apa, Nabi maafin. Kita nih Bu istilahnya masih lalai lupa dengan kepentingan Nabi, Nabi maafin. Kita masih enggan muji-muji Nabi, Nabi gak masalah. Tapi kalau udah melewatkan kewajiban hukum Allah, Nabi bermasalah. Nabi gak suka. Apalagi kalau itu sampai apa? Meninggalkan hukum Allah. Maka ini yang terjadi pada Tha'labah. Kata Nabi, saya tolak zakatnya. Sampai kemudian Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Belum diperintahin mana zakat. Tha'labah bawa kambingnya 2 kali lipat. Yang ditolak dan yang kali ini perlu dikeluarin. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Tha'labah, kamu kira saya udah gila? Kalau zakatmu ditolak sama Nabi, siapa aku Abu Bakar berani nerima zakatmu? Saya gak bisa nerima zakatmu wahai Tha'labah. Ketolak lagi. Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar jadi khalifah berapa lama? Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin berapa? 10 tahun. 10 tahunnya Tha'labah datang ketok pintu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cuma jawab, zakat yang ditolak Nabi, ditolak Abu Bakar, maka Umar tidak akan pernah menerimanya. Gak bisa ngeluarin zakat. Sampai masa Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan, Tha'labah meninggal dunia. Ditolak zakatnya oleh Rasul, ditolak zakatnya oleh Abu Bakar, ditolak zakatnya oleh Sayyidina Umar, ditolak zakatnya oleh Sayyidina Uthman, meninggal dunia. Apa yang terjadi pada Tha'labah? Saat meninggal dunia, orang-orang yang dekat dengan Tha'labah mau mengubur dia. Tapi maaf, Sayyidina Uthman bilang, saya maka gak bisa sholatin dia karena dia munafik. Digali kuburnya, tiap ngegali rapet lagi kuburnya. Digali kuburnya, setiap digali rapet lagi kuburnya. Sampai tukang gali kubur nyerah, maafin, saya udah gak kuat dan gak sanggup lagi ngegali. Ada apa gerangan? Apa yang terjadi? Kenapa kita keruk tanah tapi tanahnya terus naik ke atas? Kita keruk tanah tapi tanahnya terus naik ke atas. Tanah gak mau terima jasadnya Tha'labah. Datang orang lari ke Amirul Mukminin, siapa? Sayyidina Uthman. Duhai Uthman, apa yang terjadi dengan Tha'labah?
Kita udah gali kuburnya berkali-kali, tapi tanah terus numpuk, nggak mau seolah-olah digali. Jawaban Sayyidina Utsman dengan tegasnya, bagaimana mungkin bumi bisa menerima tubuh seseorang yang ditolak Rasulullah, seseorang yang ditolak Abu Bakar Siddiq, seseorang yang ditolak Umar bin Khattab. Bumi pun tidak akan pernah menerima jasadnya. Gak mau. Ditolak Allah, ditolak Rasul, ditolak siapa lagi? Ditolak Abu Bakar, ditolak Sayyidina Umar. Kata nggak bakal diterima sama bumi. Lalu bagaimana dengan jasadnya? Kata Sayyidina Utsman bilang, kalau begitu hantarkan jasadnya ke atas gunung. Kebumikan dia di sela-sela gunung. Kata keluarganya bilang, akan dimakan oleh binatang buas. Hanya itu satu-satu jalan untuknya. Hidup di zaman Rasul, tertipu oleh dunia, bisa kelepas dari barisan Rasul. Hidup di zaman Nabi, tapi lupa pada Nabi, lupa pada syariat Nabi, tergiur dengan tipu daya dunia dan syaitan. Terlepas dari barisan Nabi. Bisa kita bayangin jika kambing yang dikembalai oleh pengembala kambing bisa terlepas dari kawanannya. Apa yang terjadi dengan kambing? Ia bisa saja dimakan oleh serigala kapan waktu saja. Siapa dari kita yang lepas dari Nabi Muhammad? Maka kita bisa diterkam oleh dunia kapan saja. Kita bisa ditipu oleh dunia kapan saja. Kita bisa dihancurin sama dunia kapan aja. Maka yang perlu kita ingat, jangan pernah jauh dari Nabi Muhammad. Jangan pernah bikin diri kita jauh dari Nabi Muhammad. Karena kebayang apa jadinya hidup kita kalau jauh dari Nabi Muhammad. Jika hari ini kamu dikasih nikmat bisa bermajelis, bisa duduk, bisa hadir, walaupun mungkin rezekimu tidak banyak, penghasilanmu tidak banyak, tapi kamu bisa dekat sama Nabi Muhammad. Kamu bisa menikmati maulid Nabi Muhammad. Kamu bisa duduk di maulid Nabi Muhammad, percaya Allah bakal kasih kamu jalan rezeki tanpa kamu harus ninggalin majelisnya Nabi Muhammad. Kamu bakal dibukain pintu rezeki tanpa kamu ninggalin Nabi Muhammad. Siapapun dari kita, ingat, apapun yang terjadi pada dunia, dunia begitu kuatnya mengajak kita terlepas dari Nabi Muhammad. Syaitan ngajak kita begitu kuatnya lepas dari Nabi Muhammad. Tapi jangan pernah lepas dari Nabi Muhammad. Jangan bikin diri kita jauh dari Nabi Muhammad. Karena setiap kali kita jauh dari Nabi Muhammad, ingat, itu kehancuran kita yang sebenarnya. Tapi kalau kita tengok hari ini diri kita, alhamdulillah, bisa duduk maulid, bisa hadir maulid, bisa sholawat kepada Nabi Muhammad, bisa dengar tausiah tentang Nabi Muhammad, bisa mendekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Kita beruntung di atas keberuntungan yang sesungguhnya. Tapi kalau kita jauh dari Nabi Muhammad, 1 minggu berlalu gak ada tentang Nabi yang diperdengarkan di telinga kita. Barangkali hari-hari berlalu tapi ternyata mulut kita tak kunjung bersolawat kepadanya. Mungkin juga bisa jadi waktu berlalu demi waktu, tetapi ternyata entah mengapa seolah ada yang menghalangi kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Nabi kita. Waspadalah. Karena orang yang terhalang dekat dengan Nabi di dunia, maka pasti dia akan terhalang dekat sama Nabi di akhirat.
Orang yang dimudahkan Allah bisa dekat sama Nabi di dunia, pasti Allah mudahin dia dekat sama Nabi di akhirat. Kalau kakinya melangkah untuk hadir di majelis-majelisnya Nabi Muhammad, kakinya mudah, kakinya ringan, semangatnya tinggi, maka ingat itu petanda langkahmu akan juga dimudahkan Allah untuk mendekat kepada Nabi Muhammad di akhirat. Tapi saat kita ngerasa susah, banyak hantangan, rintangan, banyak yang menghadang urusan-urusan perkara duniawi, pekerjaan, membuat kita mungkin terhambat, terhalang. Jangan terlalu tenang. Karena yang ditakutin jika kita semakin menjauh, kemana kita akan datangi Nabi Muhammad di akhirat kelak. Karena orang yang semakin berjarak dengan nabinya di dunia, artinya dia akan semakin berjarak dengan nabinya di akhirat. Dan jika dia semakin berjarak, artinya dia orang yang mungkin terakhir mendapat pertolongan Nabi Muhammad. Dan kalau dia orang yang terakhir mendapat pertolongan Nabi Muhammad, bagaimana kiranya nasib kita semua di sana? Jika hari ini kita merasa tak sanggup menghadapi sulitnya dunia, apa kau kira sulitmu hari ini sama dengan sulitmu di sana? Tidak, demi Allah tidak. Sulitmu di sini bisa begitu sekejap mata hilang saat kau jadikan Nabi Muhammad sebagai pegangan. Kesedihan setiap yang datang dalam hidup kita, begitu kita datangi Nabi Muhammad, seketika kesedihan bisa hilang. Tapi masalahnya di akhirat, jika kau tidak temukan Nabi Muhammad, siapa yang akan mengangkat kesedihan kita? Siapa yang akan mengangkat kesulitan kita? Siapa yang akan mengangkat beban kita di sana? Melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka deketin diri kita. Hari demi hari yang Allah kasih kita kesempatan. Maulid Nabi besar Muhammad 1 bulan hampir berlalu dari kita. Kita semua sudah mau masuk lagi bulan Rabiul Tsani. Persiapan bekal yang kita punya hari ini, apakah sudah mengantarkan kita menjadi orang yang semakin merasa dekat dengan Nabi Muhammad? Semakin tidak bisa ketinggalan dengan Nabi Muhammad. Semakin ingin terus menerus mendatangi Nabi Muhammad. Ya Allah, ingat-ingat aja terus. Tiap kamu mudah langkah kakinya, maka Allah mudahkan langkah kakimu di sana. Tiap kamu begitu rindu dan begitu ingin mendekat kepadanya, maka tandanya kau akan dengan mudahnya dekat dengan Nabi di sana. Tapi saat ternyata kenyataan, sulitnya kita untuk datang, halangan demi halangan kita untuk datang, ingat, jangan kamu anggap itu enteng, jangan kamu anggap itu ringan. Datangkan penyesalan dalam hatimu, dengan harapan penyesalanmu itu bisa mengantarkanmu kebersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terhalang tidak bisa duduk di majelis Nabi Muhammad dengan karena pekerjaannya, karena tanggung jawab rumah tangganya, karena tanggung jawab sebagai anak mengurus orang tuanya. Saat datang penyesalan dalam hatinya, rasa ingin bergabung dengan kita di sini semua, maka rasa penyesalan itu yang akan mengantarkan dia pada pahala duduk bersama dengan kita semua di sini. Tapi mereka yang terhalang namun tidak ada penyesalan di dalam hatinya, mereka perlu menangis, mereka perlu khawatir, mereka perlu takut, mereka perlu gelisah. Di sini sebelum kegelisahan sesungguhnya datang di akhirat. Karena sungguh kiamat yang sesungguhnya bukan adalah kiamat yang dia gambarkan Allah di dalam Al-Quran. Tetapi kiamat yang sesungguhnya saat kau berlari ke sana kemari tapi kau tidak temukan Nabi Muhammad. Itu kiamat yang sesungguhnya. Goncangan demi goncangan yang datang.
tak sebanding dan tak seberartinya seperti orang yang kehilangan Nabi Muhammad. Maka jadikan dirimu dekat dengan Nabi Muhammad. Kesempatanmu di dunia, maka jaga kesempatanmu di dunia. Kesempatanmu di dunia, maka jaga kesempatanmu di dunia. Jika ajal datang menjemput, harapan utama kita semua, ya Allah, jadikan ajal yang datang ini ajal yang dijemput dalam keadaan Engkau ridha. Ajal yang menjemput dalam keadaan Rasulullah ridha. Ajal yang datang menjemput dalam keadaan kita telah dekat dengan Nabi Muhammad. Ajal yang dengan nyawa diambil justru mengantarkan kita di alam barzakh berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ajal yang saat datang menjemput mengantarkan kita husnul khatimah, mengantarkan kita semua betul-betul saat dibangkitkan di yaumil mahsyar kita berada di bawah barisan bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika bukan di sini kami meminta, di mana lagi kami harus mengiba kepadamu ya Allah. Maka di tempat yang penuh barokah ini dengan wasilah maulid yang kami baca, ya Allah, ini tanda cinta kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ini tanda cinta kami kepada junjungan Nabi Muhammad. Tanda ingin kami dekat dengan Nabi Muhammad. Tanda ingin kami kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Tanda inginnya kami di bawah bendera Nabi Muhammad. Tanda inginnya kami melintasi jembatan sirat bersama Nabi Muhammad. Tanda inginnya kami berada di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Maka Allahumma ya Allah, jangan halangi satupun di antara semua yang hadir, kecuali kami semua orang-orang yang di bawah bendera Nabi Muhammad. Jangan halangi siapapun yang hadir dan siapapun yang menyimak nasihat ini ya Allah, untuk terhalang dari Nabi Muhammad, untuk terhalang dari bendera Nabi Muhammad, untuk terhalang dari kebersamaannya dengan Nabi Muhammad, untuk terhalang dari menginjakkan kakinya ke surga bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, masukkan juga nama itu nama orang tua kami. Ya Allah, masukkan juga nama tersebut nama anak keturunan kami. Ya Allah, masukkan juga nama-nama tersebut nama pasangan hidup kami. Ya Allah, jangan jauhkan Nabi Muhammad dari kami. Ya Allah, jangan jauhkan Nabi Muhammad dari hidup kami. Ya Allah, jangan jauhkan Nabi Muhammad dari hati kami. Ya Allah, dekatkan kami selalu dengan Nabi Muhammad, agar kami semua menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang bersama di bawah naungan Nabi Muhammad, menjadi wanita-wanita yang dibanggakan Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu karena Kaulah yang memberi kami perintah untuk memohon kepadamu. Maka ya Allah, kami serahkan ijabah padamu. Kami yakini ijabahmu. Kami percaya Engkau takkan menolak permintaan kami kepadamu. Maka ya Allah, jangan buat tangan kami hampa, jangan buat permintaan kami sia-sia. Maka jadikan semua permintaan kami ya Rabb permintaan yang Kau ijabah, permintaan yang terbesar yang hadir dalam hati kami semua, agar kami masuk surga bersama Nabi Muhammad, agar kami berada di dalam surga Nabi Muhammad, agar kami berada dalam surga Nabi Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kita doakan mudah-mudahan majelis taklim Nurul Ilmi
yang selalu diadakan di Merbaji Nisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi selalu selaku ketuanya Ukhtina Lailal Masyhur. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan segenap pengurus, Allah sehatkan badannya, Allah tinggikan semua derajatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah kumpulkan kita semua dengan segenap hajat-hajat kita dengan wasilah Nabi besar Muhammad. Allah ijabah, amin amin ya rabbal alamin. Segenap orang-orang tua kita maupun siapapun dari kerabat kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, insyaallah segera ditemukan obatnya. Khusus untuk Syarifah Fadlun Al-Idrus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, Allah angkat sakit-sakitnya. Dan yang punya air boleh dibuka airnya, kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi يا حميد يا مجيد ارفع عنا وعنهم جميعا كل تعب شديد واكفنا واكفهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلهم نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ماء الزمزم يقرئكم السلام ويقول لك ألا تضرني ويقول لك أن تكون الشفاء من كل داء على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى من سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibus sailin. Terima kasih banyak ibu-ibu semua atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.